Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilmah warjuni fahmah. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni syari nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi darfata'in. Atinullah wa atin rasul wa ulil amri minkum. Mari kita mulai lanjutan pengajian atau mengkaji kitab Taisirul Khalaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi. Kemarin adab tidur, sekarang adab masjid. Adabul masajid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul masajid. Ay hadhi tegese utawi iki iku tata kramane masjid. Ay hadhihi tegese utawi iki iku tata kramane masjid. Al masajidu utawi pira-pira masjid iku buyutullah, omah-omahe Allah, rumah-rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Waman utawi sapa utawi sapane wong allaqo iku allaqo lamun gantungake sapa man qalbahu ing atine man biha ing dalem masjid adalah mongko bakal nyiup-nyiupi hu ing man sapa Allahu Allah fi dhillihi ing dalem iup-iupane masjid yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Kama kaya keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Jadi di hari kiamat kelak itu orang yang hatinya bergantung kepada masjid, bertautan kepada masjid, senang dengan masjid, serak apa? Artinya dia banyak beraktivitas di masjid yang aktivitasnya bernilai ibadah. Masjid sepi, wayai adzan, ya dia adzani. Kalau nggak ada orang yang sepi, tidak ada kegiatan, ya dia meramaikan. Sedih kalau masjidnya sepi. Artinya pengennya yang masjid, pengennya meramaikan masjid gitu. Apalagi kok kamu nanti misalnya ketika udah alumni ya, artinya nanti keluar bermasyarakat terus dipasrai karo kampung kon jadi imam masjid itu ya otomatis kadang 5 waktu itu kamu harus jamaah ngimami gitu misalnya. Nah itu artinya bertaut dengan masjid 5 waktu. Meh gawean, meh lunga pikirannya masjid. Semua sopo sing imami, sopo sing ngandani kan begitu. Nek masjid sepi sopo sing ngurusi, sing resik-resik sopo. Nah, pikirannya itu masjid. Nah, orang-orang seperti itu nanti di akhir zaman dari kiamat itu Allah akan menaungi mereka. Ketika orang lain itu tidak ada naungannya, tidak ada iup-iupane. Karena di akhir kiamat itu matahari itu akan sangat dekat sekali.
Sampai ono wong sing ada orang yang saking cedake iku ono sing keringete sak polo, ono sing sak dengkul, keringetnya dia sendiri keringatan. Ono sing sak awak gitu kan, kayak kelem karena orang keringatan semua gitu. Saking panasnya gitu. Panasnya mahsyar gitu kan. Yaumil qiyamah. Jadi ada hadis dari Rasulullah, itu orang yang mendapat naungannya Allah itu antara yang hatinya berpaut dengan masjid. Ada lagi itu pemimpin yang adil. Kalau mau kamu nanti jadi pemimpin, itu yang adil, itu juga dapat naungan. Ada 7 itu golongan yang dapat naungan. Terus pemuda yang tumbuh dewasa dengan selalu beribadah kepada Allah, orang maksiat, nggak baik. Ya manusia biasa pasti ada maksiatnya, tapi kalau dia artinya beribadah kepada Allah dan kemudian menjaga dirinya dengan baik semampunya, bukan sengaja untuk bermaksiat ya, itu nanti juga di akhir zaman mendapat naungan arsy-nya Allah, bayang-bayang arsy-nya Allah. Terus ya ini ketika orang yang hatinya terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid ya. Terus keempat, orang yang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah. Jadi dia berkumpul karena Allah, dia juga berpisah karena Allah. Kalau misalnya dengan sahabat ketemu ya karena Allah ketemunya, karena sama-sama senang ngaji, senang beribadah, senang berzikir, kumpul. Kalau berpisah yang baik-baik karena Allah, maksudnya berpisah ya tanpa permusuhan. Dia ada keperluan, kita ada keperluan gitu. Berkumpul lagi karena Allah, berpisah karena Allah, karena keperluannya sudah selesai kan, hajatnya, kebutuhannya sudah selesai. Jadi orang yang mencintai karena Allah. Ya mungkin bisa jadi nanti suami istri mencintai istrinya karena Allah, mencintai suaminya karena Allah. Seandainya pun berpisah karena Allah, bukan berpisah karena cerai, saling membenci kan gitu. Berpisah karena Allah itu karena apa? Ya berpisah karena normalnya suami istri berpisah, misalnya istrinya karena meninggal, karena sudah umur kan gitu. Karena Allah sendiri yang mencabut nyawanya gitu. Kemudian itu yang keempat, yang kelima apa? Seorang laki-laki yang dia diajak berzina dengan orang yang cantik, dia menolaknya. Ya kisah Nabi Yusuf sama Zulaikha itu kan diajak berzina, Zulaikha yang cantik, Nabi Yusufnya nggak mau. Nah kalau ada orang seperti itu menolak ajakan wanita cantik untuk berzina, dia menolak, termasuk nanti dapat lindungan Allah di yaumil qiyamah. Dia mengatakan ini akhafullah, yang saya terangkan kemarin, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Jadi dia menolak. Terus antara lain orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, tanpa orang lain tahu lah. Diibaratkan itu seperti orang yang ketika sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ada yang mengistilahkan sedekah sirrah, rahasia gitu. Biar saya sama Allah yang tahu. Artinya apa? Ikhlasnya dijaga. Takut kalau ketahuan orang nanti muncul riaknya, muncul pamernya. Tapi ya kadang sedekah itu perlu diperlihatkan. Perlihatkan itu untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan syiar, untuk tujuan biar orang lain itu sedekah gitu. Untuk itu ikhlas nggak ikhlas, riak nggak riak, urusan hati kita nggak, atau manusia nggak ada yang tahu. Yang jelas ya kalau mau sir, rahasia, sembunyi-sembunyi, yo ditoto ikhlas. Kadang sembunyi-sembunyi nggak ikhlas, yo iso, bisa aja. Kamu sudah sedekah, terus sembunyi-sembunyi udah merasa paling soleh, wah liane sedekah
podo pamer aku sembunyi-sembunyi dewi, aku paling mulia, aku paling akhlakku paling apik. Nah, itu juga sembunyi-sembunyinya akhirnya jadinya merasa unggul daripada yang lain, jadi agak sombong jadinya. Sombong itu apa? Sombong itu merasa dia punya keunggulan, akhirnya dengan keunggulan itu dia merendahkan orang lain, itu sombong. Nah, yang terakhir itu orang yang zikir sampai keluar air matanya, menangis lah dalam keadaan sendirian. Zikir Allah, ingat Rasulullah, terus dia nangis, tapi sendirian, nggak diperlihatkan orang. Artinya apa? Sebenarnya zikirnya itu ya ikhlas itu tadi zikirnya. Nggak zikir karena pamer ben ketok orang terus dia nangis-nangis terus dinangis-nangis kayak gitu. Jadi itu 7 orang tadi termasuk orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu yang nanti akan mendapat naungan Allah dari kiamat. Nah, hadisnya isinya itu kama fil hadisi, koyo keterangan yang dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudlabu mongko dipurih atau dituntut apa almasyu melaku ilaiha maring masjid bistiyakin dengan bronto atau seneng ma'asakinati sertane tenang wal waqor lan berwibawa. Jadi kalau sadar bahwa ketika Allah itu menjanjikan naungannya di hari kiamat kelak dengan orang yang hatinya terpaut dengan masjid, ya kamu merasa tenang akhirnya. Jalan ke masjid itu ya dengan perasaan senang. Gilingan, ingat bahwa janji Allah nanti di akhirat kelak akan tidak kepanasan, tidak akan tersiksa. Tidak. Ketika orang lain itu kepanasan dengan dekatnya matahari itu tersiksa dengan keadaan itu, Allah menaungi, ya senang akhir. Dengan gembira, jalan ke masjidnya itu dengan senang gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhuluha lan mlebu masjid bil yumna kelawan sikil tengen. Ma'a tang divi na laihi. Ma'a tang divi na laihi. Sertane membersihkan sandal lorone wong. Rijaha ing dalem jobone masjid. Ini biasa orang itu masuk masjid kan sandalnya dicopot. Terus sandalnya kadang dibawa ke dalam masjid. Maksudnya apa? Ditaruh di tempat biar aman gitu. Kalau misalnya sandalnya di luar terus kamu masuk dengan sakit tangan, kamu masuk sandalnya dibawa masuk, ya di luar aja, ya nggak akan mengotori masjid kan gitu. Terus masuk aja ke tempat wudhu, tempat membersihkan kaki kan gitu. Tapi kalau mau sandal itu dibawa masuk, ya dilihat dulu sandalnya dibersihkan di luar masjid. Jangan tahu-tahu misalnya lagi becek-becek, terus sandalnya ketika tenteng atau dibawa ke dalam masjid tuh netes-netes, bisa kotor semua kan gitu. Apalagi sandal kita nggak ngerti kita nginjak apa kadang-kadang kan, nanti bisa masjidnya kena najis semua, bisa mengganggu orang yang kemudian mau masuk masjid, mau berjamaah di masjid, mau sholat di masjid kan gitu. Ini dibersihkan di luar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu lan ucapane wong mau indat dukhuli nalika mlebu masjid, Allahumma ftahli abwabar rahmatik.
Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ya Allah, iftah, mugi jenengan buka, iftah mugi jenengan buka li kanggo ingsun abwabar rahmatik, ing pintu-pintu rahmat panjenengan. Masuk masjid doanya ini, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Ya Allah, semoga Engkau buka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rahmat panjenengan. Semoga Engkau buka pintu-pintu rahmatmu. Rahmat Allah itu nggak terbatas lah. Kalau Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kita itu jalannya bisa macam-macam. Antara lain ketika kita mau mau masuk masjid, mau beribadah, mau beraktivitas di masjid yang baik, itu minta dibukakan itu supaya niatnya sudah bagus ke masjid, tapi dengan berdoa itu semakin membuka itu makin lebar rahmat-rahmat Allah. Wa adawut tahiyatil masjid, lan nglakoni sapa wong salat sunah tahiyatul masjid. Habis masuk terus disunahkan hormat salat sunnah 2 rakaat ya, tahiyatul masjid itu. Wa taslimulan uluk salam walau khola, senajan kosong apa al masjidu masjid minan nasi saking menungso, li'anna krono sak temene kelakuan, li'annahu krono sak temene kelakuan iku la yakhlu, ora sepi apa masjid minal jinni saking jin muslim wal malaikati lan malaikat. Jadi masuk masjid kaki kanan dulu, kemudian berdoa tadi, kemudian juga dilihat sandalnya kotor apa bersih, kalau kotor dibersihkan. Kemudian sholat sunnah ya 2 rakaat tahiyatul masjid, uluk salam ya assalamualaikum gitu aja cukup sebenarnya. Assalamualaikum ya ibadallah ya rijalallah, assalamualaikum ya malaikat, para malaikat, wal malaikat wal apa istilahnya wal jin. Assalamualaikum aja sudah cukup. Artinya apa? Kita meskipun masjid itu kosong, pada hakikatnya itu kita nggak lihat bahwa di situ sebenarnya ada banyak malaikat, di situ ada banyak makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat. Rijalul ghaib. Misalkan ada yang artinya ada orang-orang yang atau makhluk-makhluk Allah yang tidak kelihatan. Yang di situ itikaf beribadah di masjid itu. Tidak pernah sepi dari mereka. Akhirnya kita disunahkan salam. Berarti ini masjid berarti horor ya? Enggak. Horor itu kalau bukan jin muslim, jin kafir, jin yang nakal. Kalau sesama jin muslim sama seneng ibadah, sama seneng zikir, ya nggak akan nukari kita, nggak akan musuhi kita. Yang memusuhi ya karena berbeda akidah dengan kita, karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran kita. Justru malaikat dan jin muslim itu kalau kita ke masjid, mereka senang. Gitu. Mereka senang dengan orang-orang soleh kan gitu, yang meramaikan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal julusulan lungguh biniati taqarrubi, lawan niat mendekatkan diri
kepada Allah. Biniatit taqarrubi, lawan niat mendekatkan diri kepada Allah. Wa muraqabatullahi ta'ala, lan nginjen Gusti Allah Ta'ala. Jadi setelah salam, sholat, salam itu duduk berniat ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin muraqabah. Nginjen itu maksudnya setelah kita duduk berniat muraqabah itu kita mencoba melihat kekuasaan Allah, bahwa Allah misalnya sudah menciptakan alam semesta, sudah menciptakan bumi, langit, alam raya ini, bintang-bintang, matahari, bulan, kemudian menciptakan lautan, gunung-gunung, hutan-hutan, menciptakan hewan-hewan, alam raya semua ini. Itu kita menyadari bahwa itu kekuasaan Allah, dan kita merasa hamba yang kecil yang tidak bisa, dan kita akhirnya jadi merasa bersyukur karena Gusti Allah di antara sekian umat, sekian orang itu kok yo isi menciptakan kita, menciptakan diri kita sendiri itu. Di sekian miliar ciptaan kok yo ora lali, ora ketlengsut dhewe sing cilik-cilik koyo ngene. Diciptakan. Kok ora diciptakan jadi sandal wae apa kasete masjid kan. Ya kita merasa kecil, merasa nggak bisa apa-apa ya, kita nggak akan berani melawan perintah Allah karena kita takut bahwa kita ternyata sangat-sangat butuh pertolongan Allah, sangat-sangat lemah di hadapan Allah. Nah, nginjen itu maksudnya kekuasaan Allah, kemudian melalui asmaul husna, ya, nama-nama Allah yang mulia, yang baik, sifat Rahman Rahimnya begitu. Allah punya sifat macam-macam itu di Asmaul Husna, mencoba diresapi lah dengan hati. Kemudian mungkin sifat-sifat wajibnya, asma wa sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iksaru lan akeh-ngakehi min dzikrihi saking zikir Allah. Nah, mendekatkan diri, nginjen atau melihat sedikit demi sedikit tentang kekuasaan Allah, baik melalui asma-asmanya yang baik, yang unggul, yang mulia, kemudian banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah, dizikirkan Allah, sholawat. Wahab sunnafsi lan mencegah diri anisyahwati saking nafsu-nafsu, saking syahwat-syahwat yang tidak baik, nafsu-nafsu yang buruk. Ya, karena zaman sekarang itu macam-macam orang itu datang ke masjid. Kamu mau cari tempat nyiup ke masjid, habis ke masjid apain? Main game, ngecas HP. Mau ke masjid karena adem, enak, sejuk, ke masjid apa? Pacaran. Nah itu yuk nggak menghindarkan diri dari syahwat, ya, malah ngumbar syahwat di masjid lah. Makanya jadi macam-macam orang itu kalau mau berbuat tidak baik itu. Watsinabul khusu mati. Lan ngadoi permusuhan, wasinabul khusumati, lan ngedoi permusuhan. Wa Allah yantakilah lan jento ora pindah sapa wong mimaka nihi saking panggonane wong illa lihajatin, kecuali krana kebutuhan.
wala yunshida lan yen to ngumake ngono sapa wong dolatan ing barang sing ilang. Jadi kalau sudah ke masjid ya yang tenang, jangan riwa-riwi, jangan pindah sana pindah sini. Dan kalau ada barang di masjid, tidak usah diumum-umumkan, teriak-teriak, dompet saya hilang, sandal saya hilang, apalagi pakai mic lah. Tidak usah diumum-umumkan, karena orang di masjid itu juga macam-macam kan. Kadang barang kita hilang di situ. Kalau mau gimana tuh cara menemukannya? Ya langsung aja dicari gitu. Gimana? Kemudian misalnya kalau pengen agak serius nyari, tanya takmir masjidnya lihat apa enggak, karena takmir itu yang paham barang-barang. Soalnya orang ketinggalan barang di masjid itu biasanya orangnya sudah pergi jarak 5 kilo baru baru ingat, oh jam tangan saya ketinggalan di masjid, balik lagi di tempat wudhu sudah hilang. Mungkin ada CCTV-nya, tanya gitu. Ya, pokoknya bicarane aktivitas tadi ngomongin barang hilang jangan dilakukan. Artinya apa? Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang sekiranya yang kita lakukan itu mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di masjid itu. Ya usah riwa-riwi, tetap di tempatnya, nggak usah banyak beraktivitas yang apalagi berlari-lari di sekitar situ, banyak orang lagi beribadah mengganggu. Itu adab-adabnya begitu. Kecuali riwa-riwi ada kebutuhan, kamu mau sesuatu yang memang perlu untuk kamu lakukan, ke kamar kecil, ke riwa-riwi karena ngodori melayani, ada di situ ada acara misalnya, melayani minuman, makanan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yarfa'ala yanto ora banter-banter ke sapa wong sautahu ing suarane wong bihadrotil musallin ono sandinge wong sing lagi sholat. Kalau ada orang lagi sholat, jangan terus ngobrolnya suaranya keras-keras, suaranya dikeraskan, yang orang nanti mengganggu orang lagi sholat. Walai yamurro lan yento ora lewat sapa wong baina aidihim ono ngarepe musallin atau orang yang lagi sholat. Ya ada orang sholat, jangan di depannya riwa-riwi. Kalau mau lewat ya di belakangnya. Wala yastaghila lan yen ora bekerja sapa wong bison atin kelawan pekerjaan. Maksudnya apa? Di masjid karena butuh ketenangan, artinya kita menghargai, menghormati orang lagi ibadah, nggak boleh riwa-riwi, nggak boleh pindah-pindah, nggak boleh di depan orang sholat riwa-riwi, nggak boleh bersuara keras kalau ada sholat. Dan kita jangan bawa pekerjaan kita ke dalam masjid. Kamu pekerjaannya jahit, misalnya. Jahitnya itu karena kamu karena masjid enak sejuk, ono AC ini, mau pindah dari masjid terus kamu jahit di masjid. Pakai listrik masjid lagi. Pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan duniawi kamu bawa ke masjid, ya tidak boleh. Jangan terus pekerjaan-pekerjaan itu dibawa ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yahudolan yento ora membicarakan sapa wong fi kalami ahli dunya ing dalem omongane ahli dunya. Lias lama supaya selamat sapa wong minal waidi saking ancaman
al-waridi kang tumeka fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yati fi akhir zaman nasun min ummati yatunal masajida yaquduna fiha halaqon dzikruhumud dunya wa hubbud dunya la tujalisuhum falaisa lillahi bihim hajatun. Yati bakal teko fi akhir zaman ing dalem akhir zaman sapa nasun menungso min ummati kang saking umatku yaktuna kang padha nekani sapa nasun atau menungso al masajida ing pira-pira masjid yang uduna kang padha lungguh sapa nasun fiha ing dalam masjid halakon hale rupa sakputaran atau segerombolan dikruhum dikiri mereka iku ad-dunya urusan dunya wa hubud dunya lan seneng dunya la tujalisu ojo ngancani lungguh sapa sira hum ing mereka falaisa mongko ora ana iku lillahi kedue Allah bihim kelawan mereka opo hajatun butuh. Allah tidak membutuhkan mereka. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman itu kapan? Di sekarang ini akhir zaman. Orang itu mendatangi masjid, kemudian membentuk lingkaran-lingkaran atau bergerombol-bergerombol. Kemudian yang dibicarakan apa? Urusan dunia. Ya enggak cuma urusan dunia. Urusan dunia itu maksudnya apa? Orang mereka enggak mikir Allah, enggak beribadah, enggak ngaji, enggak deres Quran. Ngomongnya pekerjaan, ngomongnya film, ngomongnya game, ngomongnya apa lagi? Investasi, ngomongnya pekerjaan. Bahkan mereka itu hubud dunia, seneng dunia. Dan itu kita dilarang dekat-dekat mereka. Jangan ditemani. Coba kancani orang lagi ngobrol-ngobrol begitu, kita hindari. Karena itu di dalam masjid. Karena Allah, karena apa? Karena falaisa lillahi bihim hajatun. Allah tidak membutuhkan mereka. Allah ora butuh makhluk sing ngono kuwi. Nek Allah murka ora butuh dhewe piye ya kita enggak diurusi Allah. Kebutuhan kita enggak dicukupi Allah, enggak repot. Hajat-hajat kita tidak dipenuhi Allah. Kamu minta apa? Enggak dipenuhi Allah. Karena kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka. Jadi kalau kamu mau melakukan sesuatu yang Allah suka dan Rasulullah suka, ya kamu hajatnya akan dipenuhi. Sebaliknya kan begitu. Sesuatu yang dilakukan itu harus dilihat. Kira-kira Allah itu ridho apa tidak? Rasulullah ridho apa enggak? Allah dan Rasulullah itu kira-kira kalau melihat apa yang kita lakukan itu, mereka akan cinta, suka dengan perilaku itu apa tidak. Jangan karena nafsunya kamu melakukan sesuatu. Karena orang kebanyakan itu nek seneng dilakoni, nek ora dilakoni. Itu melakukan sesuatu karena hawa nafsu berarti. Karena sholat itu wajib, tapi karena kamu nggak seneng, misalnya diperintah sholat, nggak kamu lakukan, nah, artinya kamu tidak sadar bahwa sholat itu kewajiban. Maksiat itu misalnya mencuri, misalnya kamu pengen sesuatu barang, yang itu kamu tidak mampu membelinya, HP misalnya. Tahu kamu mencuri itu dilarang,
Tapi kamu karena kamu senang, akhirnya kamu lakukan. Berarti kamu melakukan tindakan itu dengan hawa nafsu. Nafsu mencuri itu kamu turuti. Harusnya bagaimana? Mencuri itu aku pengen, cuma Allah melarang mencuri itu. Akhirnya jangan dilakukan. Artinya meskipun ada kesempatan, ada HP gembledak bagus, kamu menjaga diri, ingat Allah, kamu tidak mencuri. Nah, nanti Allah akan cinta dengan orang-orang seperti ini ya, insya Allah akan mengganti yang lebih baik. Besok-besok akan diganti dengan lebih baik apa? Enggak cuma HP, toko-tokonya HP, pabrik HP bisa dikasihkan ke kamu kalau Allah sudah cinta. Tapi ya jangan mengharapkan itu, masih jangan mengharapkan sesuatu yang transaksional pada Allah. Sepenting ya kita berusaha menjaga diri gitu. Mana menghindari sesuatu yang Allah itu tidak suka, yang Allah memurkai. Bismillahirrahmanirrahim. Faida aroda mongko nalikane ngarepake sapa wong. Faida aroda mongko nalikane ngarepake sapa wong. Al khuruja ing metu saka masjid. Al khuruja ing metu saka masjid tuliba mongko dipurih atau diminta minhu saking wong apa al bad'u miwiti bil yusra kelawan sikil kiwa wa ayyadoa lan yento nyelehake sapa wong ha ing yusra, ha ing al yusra ya, ing sikil kiwa ala dhuhri na'lihi ing atase bagian dure sandale wong. Summa yalbasu nuli nganggo sapa wong al yumna awalan ing sandal tengen ing dalem kawitane. Gimana maksudnya? Jadi kalau keluar masjid, sandal kita itu kan seringnya ngadepnya itu kan nggak ngadep keluar, ya kan? Ngadepnya ke sandal kita posisinya ngadepnya ke dalam masjid. Jadi keluarnya pertama sikil kiri dulu diinjak sandalnya. Dua-duanya sikil tangan kemudian menginjak, sikil kiri menginjak duluan, sikil tangan terus menginjak, terus ngadep ke sandal ke dalam tadi, terus baru yang kaki kanan dimasukkan ke sandal tadi. Jadi keluar diinjak dulu sandalnya, pakai kaki kiri diinjak, terus baru kita tahu posisi sandalnya menghadap kemana, terus masuk baru tangan. Artinya masuk pertama kali kaki itu ke dalam sandal itu kaki kanan. Tapi kalau keluar masjidnya kaki kiri. Ini gampang berarti. Kalau keluar masjid kaki kiri. Nah tinggal dilihat sandalnya posisinya bagaimana. Nah terus pakai sandalnya baru kaki kanan. Kaki kanan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakul supaya ngucap sapa wong indah khurujihi nalika metune wong Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan. Doanya ini Allahumma ini as'aluka min fadlika. Kita meminta supaya Allah memberi kita anugerahnya dengan doa ini. Qala nabiyyu, qala wis ngendikan sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendikan sapa Allah taala inna buyuti fi ardi, inna buyuti fil ardil masajidu wa anna zuwari fiha ummaruha
Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi summa zaroni fi baiti fahaqqun alal mazuri ayyukrima zairahu. Inna buyuti saat temene omah-omahku fi ardi ing dalem planet bumi iki iku al masajidu masjid-masjid wa inna juwari lan saat temene wong sing gelem menziarahi atau mendatangi ku ya wa inna juwari saat temene wong sing gelem menziarahi atau mendatangiku atau mendatangi berarti mendatangi masjid itu tadi fiha ing dalem masjid ya iku ummaruha wong sing padha ngrameake masjid fatuba mongko utawi bejo banget li abdin kanggo hamba tatahhara kang gelem bersuci sapa hamba ing dalem omahe hamba sumajaro nuli ziarah sapa hamba ni ingsun fi baiti ing dalem omahku fahakun monggo iku hak alal mazuri ing atase wong sing diziarahi ayyub rima utawi yen to mulyaake sapa al mazuri ya yang diziarahi jairahu ing wong sing menziarahi al mazuro. Maksudnya bagaimana? Jadi Allah itu beliau berfirman bahwa rumah-rumahku itu masjid-masjid di bumi ini. Jadi orang yang mendatangi masjid dengan keadaan bersuci dan bersucinya itu di mana? Di rumahnya orang itu. Jadi kamu misalnya mendatangi masjid, di rumah itu sudah wudu dulu. Wudunya sejak dari rumah. Terus mendatangi masjid, itu Allah mengatakan bahwa orang itu sangat beruntung. Karena dia mendatangi masjid dengan keadaan bersuci. Dan hak bahwa benar bahwa Allah itu akan memuliakan orang itu. Karena dia seperti siapa? Seperti orang ketika menziarahi orang lain ya, yang diziarahi atau dikunjungi itu, dia akan memuliakan yang menziarahi atau yang memuliakan tamunya lah gitu. Kalau kamu bertamu kepada seseorang di rumah seorang, mesti kan yang punya rumah itu akan memuliakan kamu. Minimal kamu dikasih minum kan begitu. Nah, Allah juga begitu. Yang mendatangi Allah, menziarahi Allah di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid itu, Allah akan memuliakan. Akan beruntung orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Lan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Man asroja fi masjidin sirojan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy tastaghfiru lahu madama fi dzalikal masjidi dau'uhu. Dari sahabat Anas ya, man utawi sapane wong iku asroja lamun ngurupake sapa man fi masjidin ing dalam masjid sirojan ing lampu lam tazal mongko ora lebar-lebar sapa al malaikatu malaikat wa hamalatul ars lan malaikat sing gotong ars yang manggul ars. Ya Allah itu bumi seisinya ini, planet bumi ini, langit bumi itu tidak ada apa-apa yang dibanding arsinya Allah itu. Diibaratkan itu seperti satu koin, kamu punya koin 500-an misalnya atau 1000-an, kamu taruh di atas lantai itu,
Satu koin itu dunia seisinya arsnya Allah ya seluas ini. Nah itu ada yang manggul malaikatnya. Jadi malaikat dan malaikat yang gotong ars tadi ikut tastaghfiru jaluk ngapuro lahu maring man mau madama selagine ono iku fi dalikal masjidi tetep ing dalem mengkono-mengkono masjid apa douhu sinare sirojan atau lampu tadi. Jadi kalau kamu menyalakan lampu di masjid, selama lampu itu menyala, malaikat-malaikat sampai yang manggul ars itu mohon ampun untuk kamu. Jadi ya, gue pengen diampuni dosa-dosa, nyalakan tuh. Minimal musola inilah, masjid musola sama. Artinya apa? Di situ dijaga kesuciannya, kebersihannya, hukum-hukum bersuci, kesucian tempat, kesucian masjid dijaga, yaitu sama. Tempat sholat. Ini musola Darul Ma'wa, kamu ramaikan, kamu adani, kemudian lampu waya urip diuripke, kamu lah itu. Nah, lomba-lomba nguripke lampu. Biar malaikat selama lampu itu bersinar, mohon ampun. Ampunan dosa-dosa orang yang menyalakan lampu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.